Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur saudara kalau kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan hidup. Saya teringat cerita seorang yang terkena COVID di awal-awal saudara ya. Di mana ketidaksiapan menghadapi COVID itu betul-betul menghantui kita, kalau kita boleh katakan ya. Dan saudara, dia pernah mengatakan begini dalam kesaksiannya. Kadang-kadang saya tuh harus berjuang untuk lewati satu hari lagi. Apakah besok saya masih bernafas? Karena saudara tahu kan bahwa COVID itu menyerang banyak kan di pernafasan saudara. Apalagi kalau seseorang yang mempunyai komorbid yang penyakitnya ada berhubungan dengan sesak nafas saudara. Jadi dia bilang untuk melewati satu hari lagi itu dibutuhkan terobosan supaya saya betul-betul bisa melewati malam ini dan mencapai besok. Dan saudara dia 19 hari di rumah sakit. Dan harus berjuang bagaimana saudara? Saudara tahu kalau lagi COVID sendirian. Karena kan keluarga gak boleh tengok kalau udah COVID saudara. Keluarga gak boleh deket-deket saudara. Apalagi itu saya bilang di awal-awal. Di bulan Mei. Itu saudara sebuah pergumulan yang luar biasa. Nah bicara terobosan saudara, tadi kan saya katakan saudara, ya orang membutuhkan terobosan, orang ini yang kena COVID, dia membutuhkan terobosan. Apakah dia masih bisa bernafas besok saudara? Sebetulnya saudara entah saudara menyadari atau enggak, setiap kita itu hampir setiap hari membutuhkan terobosan. Ya memang kita membutuhkan hal-hal yang negatif, maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan hal negatif. Kita sedang sakit, kita butuh terobosan. Tuhan saya mau ngalami kesembuhan. Apalagi kalau penyakit yang saudara gumulin cukup serius. Seperti kanker ya dan lain sebagainya saudara. Tapi saudara sebetulnya bukan cuma buat penyakit. Tapi juga mungkin buat persoalan, buat pergumulan saudara. Tapi jangan salah loh saudara. Mungkin kalau saudara gak nyadari, bahkan buat hal-hal yang baik pun kita membutuhkan terobosan. Misalnya saudara punya usaha yang kecil, waduh, apalagi dengan dampak naiknya BBM ini saudara. Wah bagaimana nih Tuhan, udah sebelum naik BBM aja untung saya udah pas-pasan. Saya butuh terobosan buat usaha saya. Atau mungkin ada anak muda yang hadir saat ini, waduh, sebetulnya saya kepengen untuk bisa sekolah di luar negeri. Tapi secara akal manusia, orang tua saya tidak bisa membiayai saya sekolah ke luar negeri. Jadi saudara kalau saudara perhatikan contoh-contoh yang saya berikan, hampir setiap hari. Atau dari waktu ke waktu, entah saudara menyadari atau enggak, saudara membutuhkan yang namanya terobosan. Terobosan artinya itu bisa menerobos hal-hal yang secara akal manusia, waduh berat sekali. Berat sekali saya apa masih bisa nafas besok. Dengan sekarang aja saya udah dibantu mesin nafas, alat pernafasan, apa saya masih bisa nafas besok? Atau apa saya masih bisa bertahan usaha saya besok? Banyak usaha sedang berguguran saat ini. Atau saya punya kesempatan gak masa depan yang lebih cerah? Saudara, tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, walaupun saudara harusnya sudah tahu. Kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan pembuat terobosan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh katakan sama-sama dengan saya, Tuhan kita, Tuhan pembuat terobosan. 2, 3. Tuhan kita, Tuhan pembuat terobosan. Yang mau percaya lebih keras katakan sekali lagi, Tuhan kita, Tuhan pembuat terobosan. Bahkan dalam hubungan dengan khotbah yang bulan ini kita sedang membahas tentang kesia-siakan kehidupan dari kitab Pengkhotbah saudara. Pengkhotbah sendiri, Salomo sendiri membutuhkan sebuah terobosan. Kok dia melihat hidup ini meaningless. Dia melihat hidup ini gak ada artinya. Dia lihat hidup ini saudara bukan cuma sia-sia. Dia pakai kata yang betul-betul itu sebuah tindakan yang bodoh secara akal manusia. Menjaring angin. Ya kita perlu jaring untuk nangkep ikan. Tapi ada yang mau coba nangkep angin pakai jaring saudara? Enggak ada saudara. Hanya orang yang tidak berpikir yang benar saudara. Yang pikirannya bodoh melakukan tindakan menjaring angin. Jadi pengkhotbah sendiri merasa saya membutuhkan terobosan.
Makanya hari ini saudara, saya digerakkan untuk membahas tema khotbah yang saya baru bawakan dari Manado. Saya baru pulang semalam saudara, dari kota Bitung lebih tepatnya saudara ya. Hari Jumat ada KKR, hari Sabtu ada seminar, dan saudara tentang mengalami terobosan. Tapi saudara, supaya kita mengalami terobosan, kenapa? Kok tadi Pak John bilang, Tuhan itu pembuat terobosan. Kok saya nggak ngalami terobosan? Ada bagian kita supaya ngalami terobosan. Nah, saudara kan tahu sama-sama dengan saya memperhatikan kisah bangsa Israel. Bangsa Israel tuh Tuhan udah janjiin, kamu tuh akan masuk tanah perjanjian. Dan kalau saudara nggak tahu, kalau ada yang belum tahu, itu hanya dibutuhkan 11 hari keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. 11 hari, nggak banyak loh saudara. 11 hari, 2 minggu aja nggak nyampe. Itu harusnya nyampe ke tanah perjanjian. Tapi kenapa 40 tahun? Kenapa 40 tahun mereka baru masuk tanah perjanjian saudara? Saudara, bagaimana perasaan saudara? Janji 11 hari baru tercapai 40 tahun. Itu tapi semata-mata karena apa saudara? Bangsa Israel tidak siap alami terobosan. Sehingga saudara generasi pertama yang keluar, itu 40 tahun kalau saudara belum tahu, itu untuk supaya generasi pertama yang keluar, kecuali Yosua dan Kaleb, nggak masuk tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Mereka meninggalkan dunia ini di padang gurun saudara. Karena apa? Karena tidak siap mengalami terobosan. Saya rindu mengajak saudara, yuk apapun terobosan yang saudara butuhkan, saudara akan mengalaminya. Yang mau alami boleh katakan amin. Yang mau alami boleh katakan amin lebih tegas saudara. Tapi mari kita mau siap alami terobosan. Dan saudara, di kitab pengkhotbah ini dijelaskan salah satu hal penting. Saya katakan salah satu hal penting, ada hal lain yang bisa dibahas supaya kita siap alami terobosan. Tolong tampilkan selanjutnya. Saudara, kita mau baca sebuah ayat. Ya, kita bersyukur ada orang-orang terbeban menulis terjemahan-terjemahan yang sederhana saudara. Kalau saudara ada yang belum tahu, TSI itu terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ada orang yang mencoba tanpa menghilangkan maknanya, tanpa mengaburkan maknanya, membantu kita mengerti firman Tuhan dalam bahasa yang lebih sederhana. Saya dorong saudara, mestinya kalau saudara punya aplikasi Alkitab di handphone saudara, itu ada TSI, terjemahan sederhana Indonesia saudara. Dan mari kita baca. Wah, saya lupa masukkan ayatnya saudara. Pengkhotbah 7 ayat 13. Ini Pengkhotbah 7 ayat 13 tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan pengkhotbah mengalami, saya mulai melihat terobosan. Ketika dia belajar apa saudara? Yuk katakan sama-sama, kita baca langsung 2 kali, 2, 3. Perhatikanlah apa yang sudah Allah lakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang sudah ditetapkannya. Sekali lagi saudara, 2, 3. Perhatikan apa yang sudah Allah lakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang sudah ditetapkannya. Saya mulai dari kalimat belakangnya saudara. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang Tuhan sudah tetapkan. Enggak ada saudara. Gak ada, Tuhan bilang, yang hidup dari zaman awal sampai zaman sekarang, kerajaan yang paling hebat sampai kerajaan yang gak ada apa-apanya. Tuhan bilang gak bisa mengubah apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan saya percaya salah satu yang Tuhan tetapkan adalah saudara mengalami terobosan-terobosan. Yang percaya katakan amin saudara. Nah tapi kita kembali lagi ke ayat tadi, dikatakan kuncinya apa? Pengkhotbah belajar. Memperhatikan apa yang sudah Allah lakukan. Memperhatikan apa yang sudah Allah lakukan. Nah mungkin saudara mulai berpikir gini, Pak John, memperhatikan apa yang Allah lakukan kan banyak sekali. Nah itulah sebabnya saya mau konsentrasi kepada 2 hal di kitab pengkhotbah. Yang pengkhotbah belajar. Supaya dia mengalami terobosan dalam kehidupan dia. Apa 2 hal yang dia perhatikan dari Tuhan sehingga hidupnya mengalami terobosan. Karena bulan ini khotbah kita semua dari kitab pengkhotbah. Kitab yang paling jarang dikhotbahin saudara. Tapi saudara, Tuhan mau memberkati saudara-saudara sehingga kitab ini dibahas saudara. Mari kita lihat yang pertama, apa yang Tuhan mau kita perhatikan.
Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Nah saudara, saya masukkan kata dalam kurung dan digaris. Itu beberapa terjemahan bahasa Inggris memakai kata itu. Dan saya melihat lebih mempertegas. Ya, lebih mempertegas. Itulah sebabnya saya masukkan saudara ya. Dan kita robah bacanya, tolong khusus yang kata dilakukan diganti dengan kata dirancang ya. Karena ini saudara dipakai dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dan saudara ini mempertegas apa yang firman Tuhan mau sampaikan hari ini ya. Boleh kita baca sama-sama saudara? 2, 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dirancang Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Sekali lagi 2, 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dirancang Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Saudara, apa yang tetap ada selamanya? Apa saudara? Apa saudara? Rancangannya Allah. Jadi kalau saudara bilang, saya mau mengalami terobosan. Dan salah satu keahlian Allah, keahlian Tuhan kita yang dia janjikan buat setiap saudara. Dan buat dia gak ada perkara yang terlalu kecil yang dia tidak peduli saudara. Dan gak ada perkara yang terlalu besar yang mustahil buat dia adalah Allah yang bisa kerjakan. Makanya saudara, nomor 1 sederhana aja saudara. Tolong tampilkan poin nomor 1. Saudara, mari sama-sama kalau saudara bilang, saya lagi butuh terobosan. Saya lagi butuh terobosan buat pernikahan saya. Saudara katakan sama-sama apa yang saudara perlu kerjakan. 2, 3. Perhatikanlah rancangan Tuhan. Saya pernah pakai gambar ini saudara. Ya, karena saya pernah khotbah tentang rancangan Tuhan dan saya digerakkan pakai gambar ini lagi saudara. Coba kalau saudara pernikahannya lagi goyah. Saya pernah dengar sebuah kesaksian yang luar biasa menurut saya. Biasanya saudara kalau ada pergumulan di rumah tangga, kekacauan di rumah tangga, ya memang kan paling banyak, bukan paling banyak saudara, lebih banyak pihak prianya. Kita harus akui saudara. Saya sebagai pria harus mengakui kalau ada goncangan rumah tangga, banyak kan bagian prianya yang bertanggung jawab. Dan banyak kan bagian wanitanya yang bergumul supaya pernikahannya bisa dipulihkan. Tapi saudara, saya diberkati dengan sebuah kisah ya, di mana justru ketika pria ini menyadari saya yang salah, saya nggak beres. Istrinya berjuang untuk menceraikan dia. Istrinya udah sampai titik katanya udah nggak tahan lah. Udah nggak tahan, udah lebih baik bercerai. Tapi saudara, singkat cerita, pernikahannya dipulihkan saudara. Tapi saudara mau tahu bagaimana pernikahannya dipulihkan saudara? Karena sang suami bertobat. Dan kemudian sang suami bergumul mempelajari apa rencana Tuhan tentang pernikahan. Dia pelajari sungguh-sungguh. Walaupun membutuhkan hampir 2 tahun untuk meyakinkan istrinya. Bahwa dia udah berubah nih. Dia belajarin rencana Tuhan soal pernikahan. Dia mau pernikahan dipulihkan. Dan pernikahannya dipulihkan. Karena apa saudara? Karena memang firman gak pernah gagal. Tolong balik. Perhatikanlah rancangan Tuhan. Ketika suami ini sadar, gua yang brengsek, gua yang perlu bertobat. Dan gak ada jalan lain untuk rumah tangga saya ngalami terobosan. Untuk istri saya bisa dimenangkan hatinya. Saya harus bergumul apa sih rancangan Tuhan tentang pernikahan. Saya belajar rancangan Tuhan tentang pernikahan. Makanya benar kata firman Tuhan saudara. Benar kata pengkhotbah. Perhatikanlah rancangan Tuhan. Kalau saudara gak memperhatikan rancangan Tuhan, tidak akan ada terobosan. Karena Tuhan tidak akan pernah buat terobosan memenuhi maunya saudara. Tuhan tidak pernah buat terobosan memenuhi rancangan Tuhan. Rancangan saudara, maaf, koreksi. Rancangan saudara, kalau Tuhan bilang rancangan kamu tidak sesuai dengan rancanganku. Rancanganmu boleh baik, tapi rancanganmu tidak sesuai dengan rancanganku. Nggak mungkin aku genapi. Nggak mungkin aku kerjakan. Apalagi tolong diklik ya. Ada sebuah ayat. Di tengah-tengah kegalauan hati Ayub. Saudara tahu kan kitab Ayub saudara. Tapi Ayub mendeklarasikan ini saudara. Yuk kita katakan sama-sama. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan
tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ada orang yang kurang ajar sama Tuhan bilang gini, nah ini bukti rencana Tuhan gagal. Tuhan mau saya berubah, saya nggak berubah. Oh bukan saudara, Tuhan nggak pernah gagal. Kalau hidup saudara nggak berubah, bagian saudara nggak kerjain. Karena saudara ciptakan serupa dengan gambar Allah, kita ciptakan serupa dengan Allah punya kehendak bebas. Kita mau pakai kehendak bebas kita nggak, siap alami terobosan. Kalau enggak saudara, biar Tuhan ungkapi rencana, ya mesti kayak begini. Enggak. Saya tahu yang terbaik. Saya masih sering dengar loh saudara. Saya katakan sering dengar berarti bukan sekali saudara. Anak-anak Tuhan dengan sombong mengatakan, saya tahu yang terbaik buat hidup saya. No. Cuma Tuhan yang tahu yang terbaik buat kehidupan saudara. Nah kalau saudara gak mau mengerti rancangan Tuhan, ya akan gagal. Saya diberkati dengan kata-kata mutiaranya saudara. Mungkin saudara gak kelihatan, saya bacain aja. Kekristenan bukan soal mengubah realitas menjadi seperti kemauanmu. Tapi banyak kita maunya gitu. Ini fakta, saya mau robah. Gua bisa robah kenyataan ini. Enggak saudara. Tapi soal menerima bahwa engkau telah diberkati. Engkau sangat dikasihi. Tadi saya diberkati dengan kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Kalau gak ada kasih Tuhan saudara. Dan perhatikan kalimat yang terakhir. Rencananya terbaik untukmu. Nomor 1, mari kita belajar. Perhatikan rencana Tuhan. Perhatikan rencana Tuhan. Tuhan tuh punya rencana seperti apa saudara. Nah makanya sebetulnya ketika Salomo kacau ya. Minggu pertama kalau saudara hadir, Pak Santino sudah sharing eksperimen yang dilakukan oleh Salomo untuk menemukan makna kehidupan. Coba diklik sekali lagi, ya tolong. Saudara, sebetulnya yang Salomo ngomong bilang, kesenangan tuh sia-sia. Ini saya langsung saudara kepada poin-poinnya. Tertawa itu bodoh. Orang yang suka tertawa itu bodoh. Kegirangan, apa gunanya girang-girang? Loh padahal 3 hal ini ada sebuah ayat yang mendukung cara ngalami kesembuhan. Kalau saudara mau disembuhkan dari Tuhan, nah ini kalau saudara gak ngerti rencana Tuhan ya, makanya penyakit saudara gak sembuh-sembuh. Saudara cuma bilang, cuma dokter yang bisa menyembuhkan saya. No. Kalau cuma dokter, kenapa dokter sering mengatakan, ya sorry ya Bapak Ibu, saya sudah berusaha yang terbaik buat keluargamu. Terakhir, mari kita serahkan sama Tuhan. Kenapa dokter mengatakan? Karena dia bukan Tuhan. Dia nggak bisa menyelesaikan semua masalah saudara. Nah saudara, kadang-kadang kita salah ya. Kita tuh pikir kita cukup pasif. Tuhan saya minta disembuhkan sama Tuhan. Saya nggak mau lakukan apa-apa. Enggak. Hati yang gembira adalah obat. Itu dari firman Tuhan saudara. Kalau saudara mau sembuh dari penyakit saudara, sebagian besar, saya nggak mau katakan semua, itu membutuhkan saudara pulih hati. Hati saudara nggak beres. Bahkan kan saya pernah mengatakan, saya kutip seorang ahli kedokteran, 85% lebih penyakit dia bilang, masalahnya bukan di jasmaninya. Masalahnya di jiwaninya. Ada kepahitan, ada kebencian, ada kekecewaan, berdampak ke kanker, ke jantung, dan gangguan hati dan lain sebagainya saudara. Hati yang gembira adalah obat. Nah kalau saudara mau mengerti rencana Allah, ini ada yang mungkin sedang bergumul dengan penyakit. Bagaimana hati saya beres ya di hadapan Tuhan ya. Dan kesembuhan terjadi saudara. Kesembuhan terjadi. Makanya kita harus mengerti rencana Allah saudara. Coba lanjut lagi. Saudara ini semua bagus loh saudara. Lanjut dia bilang apa? Belum. Balik lagi ke slide sebelumnya. Dia tuh saudara lakukan perkara-perkara yang saya two thumb ups katanya. 2 jempol. Aku menyegarkan tubuhku dengan anggur. Ada saatnya anggur itu bagus dalam menyegarkan tubuh. Saudara. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saudara dia duitnya banyak. Kalau saudara hadir Pak Santino mengutip 10 orang terkaya di dunia sekarang ditotalin jumlah kekayaannya belum bisa mengalahkan kekayaannya Salomo. So apa yang dia gak bisa kerjain? Tapi dia bilang apa? Aku lakukan pekerjaan besar, aku dirikan baikku rumah-rumah, pasti bukan rumah-rumah kecil. Apalagi saudara ada satu yang dia salah saudara, punya 1000 istri dan gundik. Itu mesti dibangunin rumah semua saudara. Menanam kebun anggur itu
yang saya ngerti ya, kebun anggur itu paling susah ditanam, saudara. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, ini bukan dia kejam, dia punya proyek begitu besar. Dia punya banyak hal begitu banyak, dia harus punya banyak pegawai untuk dia pekerjakan. Aku mempunyai banyak sapi dan kambing domba. Tolong diklik lebih lanjut. Ini semua nggak salah, saudara. Tuhan nggak bilang salah punya sapi domba yang banyak, punya budak-budak orang-orang dipekerjakan yang banyak. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Bahkan yang terakhir, hikmat juga sudah mulai ada dalam diriku. Dia rajin belajar, saudara. Tapi mari kita baca sekali ayat 11. Dan kalau saudara nggak nyadari, ya kurang lebih 10 kali atau 11 kali, saya lupa tepatnya, saudara. Begitu ada kesia-siaan menjaring angin. Jadi dibilang tindakan gua benar-benar bodoh kalau pengakuan dia, saudara. Karena tadi saya bilang kan, nggak ada orang yang berpikiran yang udah punya hikmat sederhana aja. Coba angin ditangkap pakai jaring, nggak mungkin, saudara. Kita baca 11 sekali lagi, 2, 3. Ketika aku, tolong perhatikan ya, meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kenapa Salomo bergumul itu? Karena dia nggak mengerti rencana Tuhan, saudara. 16 tahun yang lalu saya pernah dengar kesaksian dari seorang pengusaha yang tadinya pengusaha kecil. Dia cuman usaha di rumahnya, saudara. Nah, pengusaha kalau engkau cuman usaha di rumah, pengen dong punya ruko kan? Usahanya pisah dari rumah, nggak enak usaha campur dengan rumah, saudara. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya butuh tempat untuk usaha saya. Tapi saya nggak tahu siapa yang didik dia ya. Ini jarang, saudara. Bahkan sekali lagi ya, saya rasa pernah kutip ini kesaksian. Saudara juga saya nggak yakin berapa banyak saudara gini. Kalau kita lagi susah ya, kita bergumul, Tuhan, apa rencanamu Tuhan yang terbaik? Saya mau temukan supaya saya keluar dari kesusahan. Saya berapa banyak gini, Tuhan, akhirnya engkau percayain ruko yang saya doain. Tapi ada rencana Tuhan nggak dari ruko ini? Saya yakin hampir-hampir zero orang yang doa seperti gitu. Loh, saya kan udah doa jelas. Saya pengusaha kecil, saya butuh tempat tambahan. Sekarang saya bisa beli ruko. Ruko ini buat saya lah. Tapi karena dia tanya, Tuhan jawab, saudara. Yang pertama ini bukan buat kamu. Ini persembahan sulung kamu. Berikan buat pelayanan itu. Enak aja Tuhan. Ini keringat gua nih. Saudara, gak bakal bisa berkeringat kalau Tuhan gak kasih keringat, saudara. Tapi dia taat, saudara. Dan sejak itu, saudara, dia bilang, sejak dia memutuskan rencana Tuhan, ruko yang pertama ini bukan buat dia. Tuhan percayakan 22 properti, saudara. Dalam waktu 6 tahun. Dan dia bersyukur, dia menemukan pelayanan dia. Saya nggak bisa khotbah, saya bukan orang di depan panggung kalau istilahnya, saudara ya, bicara, mimpin, enggak. Tapi Tuhan bilang, pelayanan saya, penyedia properti. Dan saudara jangan salah, dia bisa aja rumahnya lebih bagus dari saya kalau nggak saya sungguh-sungguh melayani. Soalnya bukan ukuran pelayanannya, saudara. Kalau saya jadi pendeta nggak sungguh-sungguh melayani, rumah saya jelek di sorga, saudara. Tapi kalau dia sadar, gue nggak bisa khotbah. Dan itu nggak mudah loh, saudara. Separuh dari 12 properti dia berikan buat yatim piatu, rumah yatim piatu, dia berikan buat gereja, dia berikan buat pelayanan, dia berikan buat gudang daripada percetakan Kristen, saudara. Oh, kalau nggak ada hati dari Tuhan mah boro-boro. Biasa orang semakin kaya, tidak jarang yang semakin pelit, saudara. Karena nggak mudah. Tapi dia sadar, pelayanan saya adalah pelayanan menyediakan tempat buat orang bisa melayani dengan baik. Nah, kalau orang mengerti rencana Tuhan itu seperti gitu, saudara. Bahkan saudara saya mau dorong, kita belajar ya, kalau kita ada berkat khusus doa dulu sama Tuhan. Tuhan, ini berkat khusus loh. Secara akal manusia tuh saya nggak mungkin dapat berkat ini. Tuhan punya rencana apa ya? Supaya saya nggak hidup. Nah, itu yang menyebabkan Salomo kecewa, saudara. Salomo kan semua punya yang baik, rumah yang bagus itu hal yang baik, saudara, nggak salah. Punya emas perak itu hal yang baik, nggak salah.
Punya orang-orang di pekerjaan lebih banyak gak baik, itu bahkan bukan lapangan pekerjaan, saudara. Bisa ketawa, girang, itu gak salah. Tapi kalau meaningnya, kalau artinya, maknanya saudara bilang, ini soal menyenangkan saya. It is about me, it is not about others. Ini cuma soal saya, bukan orang, ya itu yang terjadi saudara. Orang yang hidupnya cuma buat diri sendiri, dan tidak sadar Tuhan hadirkan ke muka bumi ini ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya itu saudara. Mungkin kadang-kadang saya sensi saudara, karena saya udah 57 tahun. Tapi benar, tiap hari doa saya, Tuhan saya pengen pulang. Saya pengen kalau Tuhan panggil saya ke sorga. Saya pengen Tuhan ngomong sama saya. John, kamu hamba yang baik dan setia. Bukan cuma baik, tapi setia. Kamu udah kerjakan apa yang harusnya kamu kerjakan. Saya mau dorong saudara, itu doa saudara juga. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan saudara. Saya boleh 57 lebih muda dari nih oma-oma di depan ini saudara. Tapi saya bisa dipanggil Tuhan besok loh saudara. Karena saya nggak punya bisa menentukan besok tuh saya hidup atau enggak. Tapi mari doa kita saudara kalau dipanggil Tuhan. Tuhan, biarlah kalau saya menghadap Tuhan, Tuhan ngomong gini, kamu hamba yang baik dan setia. Kamu anakku yang baik dan setia. Dan salah satu yang setia caranya bagaimana saudara? Perhatikanlah rancangan Tuhan. Klik yang kedua. Saudara yang kedua, siapa yang gak mau bahagia tolong angkat tinggi-tinggi tangannya kalau ada saudara. Saya gak mau hidup saya bahagia. Gak ada saudara. Dan Tuhan kasih tahu rahasianya. 2, 3. Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Saudara saya sempat bergumul takut terhadap hadiratnya ya. Penekanannya kemana ya saudara? Kadang-kadang tuh saudara kita kalau udah bicara hadirat Tuhan cuma bicara, oh ada penyembahan, ada musik. Masalahnya kita nggak bisa menghadirkan musik di rumah terus kan. Tim musik yang lengkap, WL yang bagus saudara. Tapi saudara Tuhan ingatkan, kamu ngerti dulu, saya hadir untuk ngapain? Klik. Aku hadir untuk ngapain? Oh, saya kasih poinnya dulu saudara. Katakan sama-sama 2, 3. Perhatikanlah kehadiran Tuhan. Tapi kita lihat saudara. Tuhan hadir untuk apa? Saya lupa tambahin. Mestinya itu kata datang tuh pengertiannya sama dengan hadir. Jadi kita baca aku hadir ya. 2, 3. Aku hadir supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa Tuhan bilang perhatikan kehadiranku? Karena Tuhan bilang kok seperti lagu tadi. Saya tidak janjian dengan Pak Catur yang bikin pujian saudara. Tapi memang kehadiran Tuhan bicara kelimpahan Tuhan. Dia hadir cuma satu dia bilang. Saya gak mau setengah-setengah kerja dalam kamu. Saudara suka kesel kan kalau orang kerja setengah-setengah. Tuhan bilang saya gak mau kerja setengah-setengah. Apa yang saya sudah mulai kata Tuhan. Aku mau akhir dengan sempurna. Kalau aku janji bahwa engkau mengalami segala kelimpahan. Engkau akan mengalami segala kelimpahan. Ayo saudara, saya nggak tahu berapa banyak yang terpengaruh dengan BBM nih naik. Tapi mari kita lihat terobosan Tuhan. Saudara tidak akan hidup berkekurangan. Saudara akan mengalami terobosan Tuhan. Mari pedagang-pedagang, apalagi pedagang kecil, saudara bilang mana nih? Ada terobosan Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan bilang saya cuma datang bawa kelimpahan. Nah saya mau ngulang sedikit saudara. Yang saya khotbah mungkin 2 bulan yang lalu. Saya kutip Mazmur. Karena saudara, salah satu bentuk kehadiran Tuhan dalam memberikan kelimpahan, dia cerita di Mazmur yang sangat terkenal ini, Mazmur 23. Bahkan saya baru ingat ya, waktu saya ikut mata kuliah tentang Mazmur ini saudara, dosen saya mewajibkan menghafal 6 ayat ini. Cuman kan dulu baru umur 20 tahun saudara, bisa hafal. Sekarang 57 ceritanya lain saudara. Ya, saya hafal ingat saudara, Mazmur 23 ini ayat 1 sampai dengan 6, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Stop dulu di sini saudara. Kenapa saya ambil Mazmur ini? Karena dikatakan dia hadir supaya kita nggak apa saudara, nggak ngalami apa saudara, takkan kekurangan aku. Jadi ini bicara kehadiran Tuhan untuk mendatangkan kelimpahan. Jadi kalau kita mau belajar tentang kehadiran Tuhan yang membuat kita ngalami kelimpahan, yang membuat kita ngalami terobosan, belajar dari Mazmur ini saudara. Dan dia tunjukkan loh saudara. Karena dia ambil figur gembala, dia bilang apa? Domba-domba akan mengalami apa? Ayat yang kedua, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau,
ia membimbing aku ke air yang tenang. 3A-nya, ia menyegarkan jiwaku. Ini 3 kebutuhan dasar domba, saudara. Domba butuh makanan, rumput yang hijau. Domba perlu dituntun karena dia gampang tersesat. Dia perlu tuntun ke air yang tenang. Domba itu binatang yang lemah, tapi serigala dan lain sebagainya sangat senang untuk mengkonsumsi mereka, saudara. Jadi seringkali lagi digembalakan tiba-tiba muncul serigala. Makanya saudara pernah baca kan, Daud tuh melawan sebagai gembala, dia harus lawan serigala dan lain sebagainya, singa. Ya karena apa saudara? Mereka tuh, aduh hari ini baru tadi ngelihat singa, ngelihat beruang, ngelihat apalagi saudara yang mau makan saya. Tuhan bilang enggak, aku segarkan aku. Tapi kita perhatikan sekarang. Hadiratnya untuk ngapain saudara? Kita baca 3B, 2, 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tolong lanjut. Katakan sama-sama, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya sangat tekankan ini supaya saya diberkati loh saudara. Saya udah baca ayat ini sering kali, tapi Tuhan berikan pengertian kenapa Tuhan sediakan hidangan di hadapan lawan kita. Lanjut, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kan tadi Tuhan bilang hadiratnya, makanya kita harus perhatikan hadiratnya Tuhan. Tuhan tuh datang hadir, dia hadir adalah supaya saudara ngalami kelimpahan. Dan ngalami kelimpahan berarti ngalami terobosan saudara. Nah supaya ngalami kelimpahan dan ngalami terobosan, dia bilang cara aku bekerja seperti aku memperlakukan domba-domba yang diperlakukan oleh seorang gembala. Tolong diklik dulu, saya jelasin dulu saudara. Nomor 1, Tuhan mau ketika dia memberikan terobosan, dia mau berikan tuntunan karena hadiratnya itu penekanannya kepada tuntunannya. Dia mau saudara terima apa dulu saudara? 2, 3. Terima tuntunan kekelimpahan yang benar. Maka dia bilang kan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku jalan yang benar. Dan saya nggak mau bahas lagi karena ini sebenarnya berhubungan dengan poin pertama tadi. Kita harus nangkep apa sih rencana Tuhan. Tapi ada bagian kedua yang saya mau bahas, yang saya rasa Tuhan mau saya bahas di sini. Klik. Saudara, penting kita harus sadar ya bahwa ketika Tuhan nuntun kita, dia tuh mau berikan tuntunan apa saudara? 2, 3. Terima tuntunan kekelimpahan utuh. Boleh baca lebih kelas? 2, 3. Terima tuntunan kekelimpahan utuh, yaitu memberikan apa saudara? Memberikan kekuatan, hikmat, dan pemulihan. Ya, tolong diklik. Saya mau jelasin sedikit. Ya, saudara, setelah Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala, dia ngomong begini. Ya, setelah dia bilang, dibawa ke rumput yang hijau, air yang tenang, disegarkan jiwaku. Tapi dia bilang, ada dari waktu ke waktu jadi seperti gini, saudara. Ayat keempat kita baca sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dulu waktu saya masih baru jadi orang Kristen tuh saya nggak ngerti, saudara. Cara saya ngajak orang bilang ini, ikut Tuhan gak ada masalah lagi. Ternyata salah, saudara. Ikut Tuhan tetap ada masalah. Tapi itu bagian proses. Karena Tuhan bilang kan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan. Termasuk, saudara, ada orang-orang yang seharusnya sudah mengalami hukuman Tuhan, belum alami hukuman Tuhan. Saya katakan belum, bukan tidak alami hukuman Tuhan, saudara. Karena di Petrus dikatakan, kadang-kadang Tuhan tuh sabar untuk betul-betul kasih kesempatan. Tapi saudara, dalam kehidupan ada yang namanya proses. Jadi untuk Tuhan bawa kepada keutuhan itu ada proses. Dan memang saudara udah jelas, salah satu proses apa? Tuhan izinkan masalah. Selama di dunia ini, sehebat apapun saudara, sepinter apapun saudara, sekaya apapun saudara, setinggi apapun jabatan saudara, pasti masih menghadapi masalah.
Makanya dikatakan sekalipun aku berjalan dalam kekelaman. Kan situasi yang gak enak. Kekelaman itu situasi yang gak enak, saudara. Entah masalah, entah penyakit, entah tekanan, entah ancaman. Kita gak bisa lewat semuanya itu. Tapi mari kita perhatikan ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Katakan dua kata berikutnya, saudara. Di hadapan lawanku. Jadi dia lagi ngapain, saudara? Lagi berperang di hadapan lawanku. Nah, kalau setelah pernah baca di kisah di Alkitab pernah ya, mereka saking sibuk berperang gak bisa makan, mereka sampai lelah, saudara, kehilangan tenaga. Makanya dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Maksud Tuhan apa, saudara? Tuhan kasih kekuatan ketika engkau tidak berdiam diri. Banyak saudara gak ngalamin terobosan, memang ada saatnya. Firman bilang kita suruh berdiam diri. Tapi ada saatnya bukan berdiam diri, saudara. Aku menyediakan hidangan bagiku. Tadi saudara namanya menerima kekuatan. Nanti kita lihat poinnya sekali lagi, saudara. Tuhan kasih kekuatan, tapi kekuatannya bukan gini. Oh iya, saya lagi bergumul dengan sakit yang serius. Kekuatannya saya diem aja gak lakukan apa-apa. Bahkan ada yang gini, saya imanin, gak makan obat. Dengarkan ya saudara ya. Mujizat terjadi bukan diiman-imanin. Mujizat terjadi karena memang imannya Tuhan taruh. Tuhan bilang, saya mau menyembuhkan kamu tanpa obat. Ada orang-orang yang gini saudara, dan jangan lakukan saudara. Tolong jangan lakukan, karena saudara pasti gak sembuh. Saya gak tahan sakit saya. Udah, saya mau imani gak makan obat lagi, gak mau ke dokter lagi, gak sembuh saudara. Tuhan pakai dokter kok menyembuhkan juga. Tapi saudara kalau memang saudara ditaruh di hati sebuah keyakinan yang berasal dari Tuhan lewat Roh Kudus. Saya lagi mau menyembuhkanmu secara mujizat. Betul, saudara gak ada emosi cuman mau iman-imanin, gak mau menderita, ke dokter disuntik lagi, ke cek lab lagi, mesti disuntik lagi. Saya benar, Tuhan lagi tantang saya, lakukan itu. Tapi kalau gak jangan. Nah, minta kekuatan Tuhan lewatin itu. Seperti orang sakit COVID ini tadi yang saya bersaksi, saudara. Dia bilang, Tuhan, sekarang saya sendirian benar-benar. Saya ngalami. Dalam kehidupan saya, berjuang dengan penyakit yang menakutkan. Karena saudara sekali lagi loh, bicara Mei 2020, COVID itu masih penyakit. Sekarang mah udah enggak, saudara. Ke Bitung ibadah nggak ada yang pakai masker lagi, saudara. Tapi memang di Bitung tiap hari hampir nol. Ibadah nggak ada yang pakai masker semuanya, saudara. Jakarta belum, saudara, ya. Kita boleh bijak sedikit, saudara. Tapi dia bilang, saya percaya ada terobosan dalam Tuhan. Dia memilih, saya nggak mau menyerah. Saya nggak mau karena udah saya sendirian. Kan ada orang milih gini, udah gue sendirian, sakit yang berat di rumah sakit, sampai ada alat bantu nafas, udahlah mati aja. Saudara enggak? Nah itu kan kekuatan Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan tuh bukan cuman udah kalau. Kadang kekuatan Tuhan nanti saudara buat rencana, jangan gini saudara. Oh iya, saya pengen bisa kuliah di luar negeri anak muda. Terjadilah yang terjadilah. Enggak saudara. Tuhan apa yang saya bisa kerjakan, mempersiapkan. Saya salut dengan satu teman saya yang anaknya baru berangkat saudara. Dia menunggu 2 tahun. Dia secara akal manusia orang tuanya gak bakal bisa dia kuliah ke Jerman. 2 tahun tapi dia berjuang. Lagi dia lulus di masa COVID saudara. Juni 2020. Tapi akhirnya kemarin Agustus 2020 dia berangkat. Dapat kesempatan sekolah. Tapi saudara dia gak berdiam diri, dia gak cuma bukan doa Tuhan. Dia minta kekuatan Tuhan. Siapa yang saya bisa hubungin? Dia minta kekuatan Tuhan. Saya bisa les bahasa Jerman secara apa ya? Kalau secara onsite gak bisa. Itu orang yang mengerti melewati lembah yang kekelam. Dengan keutuhan Tuhan. Dia minta kekuatan Tuhan. Tuhan saya mau alami kelimpahan. Tapi ada bagian apa yang saya kerjakan? Klik. Bahkan Tuhan bilang kan, kalau engkau mau melakukan itu, tolong balik, belum, balik ayat tadi, masih belum selesai. Dikatakan dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah dengan itu baru Tuhan kasih pengurapan yang khusus. Mulai bukakan ide-ide kepada Tuhan untuk terobosan. Dan yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau saudara nggak ngerti ayat ini, saya pernah jelasin sebelum saya ulangi saudara. Jadi saya jalan kemana aja, sebetulnya Tuhan bilang gini,
Aku suruh kebajikan. Aku suruh kemurahan ikutin kamu. Jadi saya lagi jalan ke sini, kebajikan dan kemurahan ngikutin saya. Saya lagi jalan ke sana, kebajikan dan kemurahan ikutin saya. Karena Tuhan bilang kok, kebajikan dan kemurahan. Kenapa kebajikan kemurahan? Kebajikan itu bicara hikmat ya untuk menyingkatkan waktu. Makanya Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat. Yang utuh itu ada hikmatnya Tuhan. Percayalah, kalau saudara mulai, saya lakukan bagian saya. Tuhan kasih hikmat. Tuhan bagaimana ya? Ini saya mau daftar ke Jerman nih, mau kuliah. Covid nih Tuhan. Secara akal manusia nggak mungkin bisa. Sebab saya kenal satu lagi saudara, teman saya anaknya, dia langsung nyerah. Begitu Covid dia bilang udahlah, nggak bisa kuliah ke luar negeri. Dan sampai sekarang saudara, maaf ya, lulusan SMA dia cuma jadi kuli di tempat kerjaan dia. Kenapa? Ya itulah, orang yang tidak memanfaatkan terobosannya Tuhan. Yang satu akhirnya berangkat ke Jerman, yang satu yang mau ke Jerman sekarang cuman maaf, kerjaannya cuman kuli. Kan lulusan SMA, kerjaan apa yang bisa didapat? Secara umum ya, kita ngomong jujur ya saudara. S1 belum terdapat pekerjaan yang bagus. Kita mau nggak minta hikmat Tuhan? Dan yang terakhir ya, kemurahan. Tahu nggak saudara kenapa Tuhan cantumkan kemurahan? Karena kita manusia nggak sempurna. Kita masih bisa gagal, kita masih bisa melakukan kesalahan. John Chandra ini nggak sempurna saudara. Tapi saya tahu kalau saya masih ada saat ini saudara, itu ada kemurahan Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu mau maju, kamu boleh gagal. Orang boleh bilang gini, kamu tuh udah nggak pantas jadi manusia. Saya kutip ini ada orang pernah ngomong saudara. Saya dengar pakai telinga saya, dia ngomong sama orang yang dia kesel. Kamu tuh bahkan jadi manusia aja nggak pantas. Tapi saya percaya Tuhan masih ngomong gini, buat saya kamu masih pantas jadi manusia. Buat saya berapapun kegagalanmu, kamu masih pantas jadi orang yang berhasil. Yang percaya katakan amin saudara. Saya nggak mau panjangkan firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau alami terobosan, klik slide terakhir sekarang. Saudara mari kita perhatikan rancangan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Perhatikan. Karena apa saudara? Boleh katakan sama-sama? Katakan sama-sama saudara, 2, 3. Semua menuntun kita terima terobosan. Mengganti sia-sia menjadi bermakna. Sekali lagi 2, 3. Semua menuntun kita terima terobosan. Mengganti sia-sia menjadi bermakna. Boleh semua pemain musik boleh kembali? Song leader, singer. Mari saudara sadari. Sadari hari ini saudara. Saudara semua pasti masih membutuhkan terobosan. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Mungkin saudara hari ini gak butuhkan terobosan. Tapi percayalah, saudara akan butuh terobosan. Yes. Tapi kalau saudara perhatikan rencana Tuhan, perhatikan tuntunan Tuhan lewat kehadirannya, terobosan pasti terjadi. Hidupku menggenapi firman. Baru kita berdiri bersama-sama saudara.